Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Awaludin. Saya dari Prodi Teknik Industri. Saya kelas IE 20C3. Kebetulan di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas individu dari dosen saya, yaitu tugas dari mata kuliah Fisika Dasar 2. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Fisika Dasar, di mana tugasnya yaitu tentang hukum kolom. Sebelumnya hukum kolom ini mungkin beberapa teman ataupun orang sudah memahami tentang elektrostatik, yaitu listrik yang bersifat statis. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum kolom. Hukum kolom ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Ya, di sini hukum Coulomb menjelaskan bagaimana muatan listrik yang sejenis itu akan tolak-menolak. Arti kata muatan yang sejenis itu contohnya dari proton akan bertemu dengan proton gitu kan, ataupun elektron yang bermuatan negatif bertemu yang bermuatan negatif, itu akan saling tolak-menolak. Melainkan beda lagi dengan muatan yang ketika akan berlainan jenis, dia akan saling tarik-menarik. Contohnya yaitu proton ketemu elektron. Di sini ada bunyi hukum Coulomb, yaitu yang berbunyi di mana adapun bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Arti hukum Coulomb di sini adalah di mana sebuah gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik itu dapat dinyatakan dengan muatan dari kedua benda tersebut, baik itu muatannya secara positif ataupun negatif gitu kan, sehingga nanti juga akan ketemu dengan jarak yang ditentukannya terkait dengan seberapa panjang ataupun jarak antara muatan positif dengan bertemu lagi dengan muatan yang negatifnya. Ya, mungkin di sini kita bisa melihat misalnya ada dua muatan Q1 dan Q2 berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, kedua muatan akan saling tolak-menolak. Jika keduanya memiliki muatan yang berbeda, kedua muatan akan saling tarik-menarik, seperti dijelaskan pada gambar berikut. Nah, kita bisa melihat ada gambar di bawah ini, contohnya yaitu Q1 dengan simbol warna biru F21. Dia bermuatan negatif, bertemu dengan Q2 bermuatan positif yang simbolnya merah F12. Dia menunjukkan adanya tarik-menarik antara elektron dan proton. Berbeda lagi dengan yang bawahnya yaitu Q1 positif negatif dan Q2-nya negatif. Dia akan saling tolak-menolak. Nah, di sini ada rumus hukum Coulombnya, yaitu di mana hukum Coulomb di sini mempunyai rumus yang sudah ditetapkan dengan keterangan F itu gaya Coulomb dengan satuannya Newton, dengan K itu konstanta pembanding yang selalu konstanta gitu kan, yang selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kubik.
Dan Q1 bermuatan, artinya yaitu besar muatan kolom satuannya, dan Q2 besar muatan 2 dan satuannya kolom, dan R jarak antar muatan satuannya meter. Di sini ada contoh soal dan pembahasannya. Kita bisa melihat dua buah titik A dan B berjarak 3 meter. Masing-masing bermuatan listrik dengan muatan positif 4 dikali 10 pangkat min 4 kolom dan min 1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Titik C terletak di antara A dan B, berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik plus 3 kali 10 pangkat min 5 C kolom. Hitung besar gaya elektrostatik dari C. Nah, di sini kita akan mencari berapa besar gaya yang akan dihasilkan dari titik C. Nah, kita sudah mengetahui beberapa poin. Di sini kita sudah mengetahui untuk muatan A yaitu positif 4 dikali 10 pangkat min 4 kolom, dan muatan B yaitu min 1 kali 10 pangkat min 4, dan muatan C plus 3 kali 10 pangkat min 5C, dan jarak yaitu 3 meter. Ditanya berapakah C, yaitu berapa FC, yaitu gaya elektrostatik dari C. Kita bisa mengetahui dari gambar di sini. Yang pertama, jarak antara A ke B itu bermuatan. Muatan yang ada di A dan muatan yang ada di B itu diantaranya tengah-tengahnya itu ada muatan dengan jarak C. Jadi muatan QC ditolak oleh muatan A ke kanan karena kedua muatan sejenis, tetapi ditarik ke kanan oleh muatan dari B karena berlawanan jenis. Ingat, arah muatan keluar dari plus dan masuk ke minus. Jadi gaya elektrostatiknya adalah gaya elektrostatik dari A dan ditambah gaya elektrostatik dari B. Itu gaya elektrostatik dari C-nya gitu kan, berapa gitu kan. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwasanya sesuai dengan rumus yang telah kita ketahui tadi, rumus ini dengan formulanya yaitu kita bisa memasukkan poin-poin yang sudah kita ketahui tadi, di mana K yaitu konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9, di mana QA itu tadi kita sudah mengetahui yaitu plus 4 dikali 10 pangkat min 4, dan QC yaitu plus 3 kali 10 pangkat min 5, dan jaraknya yaitu 2 meter. Oke, 2 meter. Di sini kita bisa melihat untuk gaya elektrostatik A, kita bisa melihat bahwa 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 3 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 2 pangkat 2, yaitu 12 kali 10 pangkat min 9 per 4. Sedangkan untuk gaya elektrostatik B, kita bisa melihat di sini tadi jarak muatan dari C yaitu plus 3 kali dengan plus 1 yaitu 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini kita tinggal membagi dari hasil-hasil di sini yaitu 12 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4 yaitu hasilnya 3, dan 3 kali 10 pangkat min 9 per 1 hasilnya 3. Jadi kita bisa mengalihkan 3 kali 10 pangkat min 9 ditambah 3 kali 10 pangkat min 9 yaitu 6 kali 10 pangkat 9. Dan ketika kita dikalikan maka hasilnya yaitu 54. Di sini satuan muatannya yaitu Newton. Berarti kita tinggal pilih 54 untuk jawabannya, sehingga besar gaya kolom di titik C adalah 54 Newton ke arah kanan. Oke, mungkin ini salah satu contohnya, namun ada beberapa contoh lagi. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua.
Contoh soal dan pembahasan nomor 2. Di sini adalah ada dua benda bermuatan listrik sejenis, masing-masing Q1 yaitu 5 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 4 C kolom, dan Q2 5 dikali 10 pangkat min 4 kolom, dipisahkan pada jarak 5 cm. Tentukanlah besarnya gaya kolom di antara dua muatan tersebut dengan konstanta K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kubik, Newton meter persegi. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwasanya kita sudah mengetahui Q1 muatan 1 yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 dan Q2 yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, dan K tadi yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi, dan R 5 cm. Di sini kita akan menjadikan dulu dikonversikan ke dalam satuan meter sehingga ketemunya yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan yang ditanya yaitu gaya elektrostatiknya. Kita bisa melihat sesuai dengan rumus, kita masukkan satu persatu. Di sini rumus dari gaya kolom yaitu K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita bisa memasukkan di sini 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter dikali, nah di sini kita bisa melihat 5 kita masukkan Q1 yaitu 5 kali 10 pangkat min 4, kita kalikan dengan Q2 nya yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 per, di sini kan jari-jarinya jaraknya R yaitu 5, jadi jarak jari-jarinya setelah dikuadratkan yaitu 25 kali 10 pangkat 4. Boleh jadi kita punya poin lebih singkat, yaitu boleh dikalikan dulu 9 kali 55 ataupun kemudian dibagi 25. Atau bisa juga 5 kali 5 kemudian dibagi 25, sedangkan bilangan pangkatnya dijumlahkan. Nah, di sini kita pilih cara yang 5 kali 5 dibagi 2, maka hasilnya 1. Sehingga 9 kali 10 pangkat min 9, 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 4. Nah, kita bisa melihat hasilnya di sini yaitu 9 kali 10 pangkat 5 Newton untuk gaya kolomnya. Oke, mungkin di sini hanya dua contoh ya soal yang telah kita bahas. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat semuanya buat kita, agar apa yang telah kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu juga buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.